Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Musisa Endarni, NPM A1P0210002. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Biologi. Tugas pengelolaan pendidikan kelima dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Di sini saya akan membahas A. Kepemimpinan dalam manajemen, B. Komunikasi dalam manajemen, C. Tantangan manajemen pendidikan. A. Kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan dalam manajemen adalah suatu proses di mana seseorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain, memberikan semangat, motivasi, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka untuk membantu agar tujuan kelompok atau organisasi bisa tercapai. Orang yang memberikan pengaruh tersebut akan disebut sebagai seorang pemimpin. Jika pemimpin tersebut efektif, maka pengaruh yang diberikan kepada orang lain akan dapat membantu tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan organisasi atau kelompok. B. Komunikasi dalam manajemen. Komunikasi dalam manajemen ini adalah cara setiap individu dalam mengelola proses komunikasi yang berhubungan dengan pihak lain dalam hal berkomunikasi. Manajemen komunikasi juga akan membentuk suatu alur komunikasi agar nantinya bisa melahirkan koordinasi yang tidak saling berbenturan dan untuk menghasilkan solusi jika nantinya ada perbedaan pendapat. Komunikasi manajemen ada dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah pertukaran gagasan di antara para administrator dan pegawai dalam suatu organisasi atau instansi yang menyebabkan terwujudnya organisasi tersebut, lengkap dengan strukturnya yang khas dan pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal dalam suatu organisasi yang menyebabkan pekerjaan berlangsung, operasi manajemen. Sedangkan komunikasi eksternal ialah komunikasi antara pimpinan organisasi atau instansi dengan khalayak di luar organisasi. Sedangkan menurut Mulyasa, komunikasi eksternal merupakan bentuk hubungan sekolah dengan lingkungan eksternal di sekitarnya untuk mendapatkan masukan dari lingkungannya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. C. Tantangan dalam manajemen. 1. Tantangan untuk meningkatkan nilai tambah. Bagaimana meningkatkan nilai tambah dalam rangka meningkatkan produktivitas, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. 2. Tantangan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif. Terjadinya transformasi perubahan struktur masyarakat dari masyarakat yang agraris ke masyarakat industri yang menguasai teknologi dan informasi, yang implikasinya pada tuntunan dan pengembangan sumber daya manusia. 3. Tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat. Bagaimana meningkatkan daya saing bangsa dalam meningkatkan karya-karya yang bermutu dan mampu bersaing sebagai hasil penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni teks. 4. Munculnya kolonialisme politik. Kolonialisme ini tidak lagi berbentuk fisik, melainkan dalam bentuk informasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.